Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Puspitani. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka UPJJ Bandung. Di sini saya akan melakukan pengamatan terhadap simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme, di mana untuk percobaan yang saya ambil, pengamatan yang saya ambil tentang simbiosis parasitisme, yang pertama, kucing dengan kutu. Kucing merasa dirugikan karena merasa gatal, dan kutu merasa diuntungkan karena bisa menghisap darah kucing. Yang kedua, pohon mangga dengan benalu. Pohon mangga merasa dirugikan karena kehilangan sari makanan, sedangkan tali putri bisa tumbuh lebat. Yang ketiga, sapi dengan nyamuk. Sapi merasa dirugikan karena gatal-gatal, sedangkan nyamuk merasa diuntungkan karena bisa menghisap darah. Kesimpulannya, jadi simbiosis parasitisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mana menguntungkan sepihak saja dan yang satu merasa dirugikan. Apabila tumbuhan maupun hewan terkena parasit atau benalu, maka nutrisi dalam tubuhnya menjadi berkurang karena diserap atau dihisap oleh parasit yang menghinggapinya. Seperti benalu yang menghisap nutrisi makanan pada pohon mangga, atau kutu yang menghisap nutrisi dari darah kucing yang dihinggapinya. Baik, yang kedua, saya melakukan pengamatan tentang simbiosis komensalisme. Untuk simbiosis komensalisme, saya akan mengambil contoh tentang tumbuhan paku dan pohon jati. Tumbuhan paku merasa diuntungkan, kenapa? Karena dapat menumpang pada pohon jati. Tetapi pohon jati tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Yang kedua, saya akan mengambil contoh tentang anggrek dan pohon. Anggrek dapat menumpang pada pohon mangga, mendapat keuntungan, sedangkan pohon mangga tidak mendapat keuntungan ataupun kerugian. Yang ketiga, tumbuhan sirih dengan pohon kelor, di mana tumbuhan sirih dapat menumpang pada pohon kelor, sedangkan pohon kelor tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Dari pengamatan yang saya lakukan, di mana ketiga hubungan tersebut sama, yaitu salah satu makhluk hidup atau tumbuhan paku, anggrek, tumbuhan sirih mendapatkan keuntungan dengan menempel atau menumpang pada pohon yang menjadi inangnya. Namun mereka tidak menyerap nutrisi pohon inangnya, sehingga pohon inang seperti pohon jati, pohon mangga, dan pohon kelor yang mereka tumpangi tidak mengalami kerugian maupun tidak mendapatkan keuntungan. Baik, yang ketiga, saya melakukan pengamatan terhadap simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Di sini saya melakukan pengamatan terhadap kupu-kupu dan bunga, manusia dengan tumbuhan, bunga di pohon mangga dengan lebah. Yang pertama, kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu merasa diuntungkan karena bisa menghisap nektar bunga. Bunga juga merasa diuntungkan karena dapat membantu proses penyerbukan. Yang kedua, manusia dengan tumbuhan. Manusia merasa diuntungkan karena bisa menghirup oksigen. Begitupun tumbuhan merasa diuntungkan karena bisa mengikat karbon dioksida. Untuk jenis hubungan yang ketiga, saya mengambil contoh bunga di pohon mangga dengan lebah. Bunga merasa diuntungkan. Bunga yang hinggap di pohon mangga bisa merasa diuntungkan karena membantu penyerbukan. Begitupun lebah merasa diuntungkan karena bisa menghisap nektar bunga. Dari pengamatan dapat dilihat dalam hubungan kupu-kupu dengan bunga serta lebah dan bunga pada pohon mangga memiliki keterkaitan sama, di mana kupu-kupu dan lebah mendapatkan keuntungan dengan menghisap nektar bunga, sedangkan bunga mendapat keuntungan melakukan penyerbukan. Untuk hubungan manusia dengan tumbuhan juga merupakan hubungan yang saling menguntungkan, karena tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis dengan mengikat karbon dioksida hasil dari proses bernapas pada manusia. Dari fotosintesis pada tumbuhan tersebut, maka menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia untuk bernapas.
Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara makhluk hidup yang satu merasa diuntungkan dan yang satu merasa dirugikan. Contohnya pada hewan kucing. Kucing dengan kutu. Kucing merasa dirugikan karena badannya merasa gatal-gatal karena adanya kutu di badannya, sedangkan kutu merasa diuntungkan karena bisa menghisap darah kucing. Pengamatan tentang simbiosis parasitisme, yang satu merasa dirugikan dan yang satu merasa diuntungkan. Contohnya pohon jambu dengan benalu, dimana pohon jambu merasa dirugikan karena kehilangan sari makanan, dan benalu merasa diuntungkan karena bisa tumbuh lebat di pohon jambu. Ini tentang simbiosis parasitisme sapi dengan nyamuk, dimana pihak yang satu merasa diuntungkan dan pihak yang satu merasa dirugikan. Nyamuk merasa untung karena bisa menghisap darah sapi, sedangkan sapi merasa dirugikan karena merasa gatal-gatal. Selanjutnya pengamatan tentang simbiosis komensalisme, yang mana pihak yang satu diuntungkan dan pihak yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Di sini tumbuhan sirih dapat menumpangi jewer ketok, sedangkan jewer ketok tidak merasa diuntungkan dan tidak merasa dirugikan karena adanya pohon sirih tersebut. Berikut adalah simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak sangat diuntungkan. Yang saya ambil kali ini contohnya yaitu tumbuhan dengan manusia. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.